Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Putri dari Universitas Nusa Putra jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mereview tentang salah satu contoh dari ruang lingkup e-commerce untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Nah, apa itu e-commerce? E-commerce merupakan lingkup aktivitas perdagangan secara elektronik terbesar dari e-bisnis, di mana berbagai aktivitas transaksi jual beli dilakukan melalui media internet. Lalu, apa saja yang termasuk dalam e-commerce? Yang pertama, yaitu perdagangan via internet atau internet commerce. Yang kedua, yaitu perdagangan dengan fasilitas web internet atau web e-commerce. Dan yang terakhir yaitu perdagangan dengan sistem pertukaran data terstruktur secara elektronik atau electronic data interchange. Dalam perdagangan online setidaknya ada 4 model bisnis e-commerce. Di antaranya yaitu yang pertama ada B2B atau business to business. Yang kedua ada B2C yaitu business to customers. Yang ketiga ada C2C yaitu customers to customers, dan yang keempat ada C2B yaitu customers to business. Nah, di sini saya akan membahas tentang C2C atau customers to customers. C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Terlepas dari itu, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari model bisnis C2C. Menurut Business News Daily, salah satu keuntungan yang didapatkan customers dari C2C adalah tidak perlu membuka toko fisik. Mereka hanya perlu membuka toko online lalu tinggal menunggu pembeli menghampiri dagangannya. Dengan keadaan seperti itu, customers tidak perlu mengeluarkan modal untuk membangun sebuah toko serta berbagai perlengkapan di dalamnya. Selain itu, dilansir dari Market Business News, customers juga dapat menekankan biaya mereka untuk modal dan mendapatkan margin yang tinggi. Hal ini tentu bisa menjadi keuntungan yang besar bagi para customers dalam menjual barangnya kepada customer lain. Meskipun keuntungan yang didapat sangat menggiurkan, model bisnis ini juga terdapat beberapa kekurangan. Dikarenakan produk dijual melalui online, terkadang metode pembayaran menjadi suatu masalah yang besar. Kendati demikian, saat ini ada beberapa e-commerce yang menyajikan metode pembayaran dengan lengkap, sehingga memudahkan customer untuk melakukan transaksi. Selain itu, kualitas produk juga masih diragukan karena dijual melalui online dan kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Jadi kita juga harus berhati-hati dan teliti saat belanja online. Kita bisa melihat review dari orang lain terlebih dahulu, misalnya. Beberapa contoh penerapan C2C dalam website di Indonesia yaitu Tokopedia, Bukalapak, dan Lamido. Di sana penjual diperbolehkan langsung menjual barang melalui website yang telah ada. Namun, ada juga website yang menerapkan jenis C2C dan mengharuskan penjual terlebih dahulu menyelesaikan proses verifikasi, seperti Belanja dan Elevenia. Salah satu marketplace terbesar di Indonesia yang menerapkan model bisnis C2C yaitu Tokopedia. Tokopedia membuat seseorang dapat membuka usaha kecil atau bahkan UMKM sekalipun melalui platform tersebut secara gratis. Tokopedia resmi diluncurkan ke publik pada tanggal 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison.
Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia, tetapi juga ke Asia Tenggara. Dari tahun 2018 sampai 2019, Tokopedia menjadi situs web e-commerce teratas di Indonesia dengan 140,4 juta pengunjung website. Hingga saat ini Tokopedia termasuk marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Hingga sesuatu terjadi pada bulan Mei 2020. Data dari 91 juta pengguna akun Tokopedia diretas oleh pihak tak bertanggung jawab. Data para pengguna Tokopedia tersebut dijual dengan harga $5.000. Komunitas konsumen Indonesia pun melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menuntut Tokopedia untuk membayar administratif sebesar 100 juta rupiah. Data pengguna Tokopedia dilaporkan bocor dan dijual ke situs gelap atau dark web. Hal ini bukan hanya menghebohkan, namun juga merugikan pihak pengguna maupun pihak Tokopedia. Meskipun demikian, Tokopedia telah memastikan bahwa kata sandi pengguna telah aman karena telah dienkripsi dengan satu arah. Selain itu, Tokopedia juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Cyber dan Sandi Negara untuk melakukan investigasi atas kejadian tersebut. Sebagai langkah pencegahan ke depannya, Tokopedia menunjuk institusi independen kelas dunia yang memiliki spesialisasi di bidang keamanan dalam membantu investigasi dan identifikasi langkah-langkah yang diperlukan guna lebih meningkatkan pelindungan data para pengguna Tokopedia. Setiap toko online pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Ada beberapa kelebihan dari Tokopedia dari sisi penjual khususnya. Yang pertama yaitu penampilan website. Penampilan website yang cukup menarik dengan didominasi warna hijau, terkesan segar dan simpel. Yang kedua yaitu gratis. Gratis dari sisi penjual, mereka tidak perlu membayar uang sewa untuk melakukan jual beli. Yang ketiga, loading website cukup ringan, terutama di bagian halaman toko dan produk yang sangat minimalis tapi informatif. Selanjutnya yaitu bagian penambahan daftar produk juga sangat jelas, pilihan kategori lebih bervariasi, dan fitur harga grosir. Yang kelima yaitu fitur pre-order. Fitur pre-order ini yaitu untuk produk yang butuh pemrosesan lebih lama, misalnya produk yang dikirim dari luar atau barang impor. Selanjutnya yaitu pilihan pengiriman beserta biaya tambahan yang dikenakan. Pemilihan pengiriman cukup banyak yang tersedia di situ. Selanjutnya yaitu transfer saldo ke rekening sangat cepat, rata-rata 2-3 jam atau paling lama itu sekitar 4 jam untuk bank besar. Selanjutnya itu waktu proses pemesanan bisa mencapai 5 atau 7 hari semenjak invoice masuk. Jadi bisa lebih leluasa untuk penjual mengemas barang milik customer. Dan yang terakhir yaitu walaupun banyak bug, tapi keamanan akun cukup bagus. Penggunaan kode OTP juga sangat diapresiasi. Nah, selanjutnya adalah beberapa kekurangan dari Tokopedia. Yang pertama itu terlalu banyak spam. Misal ada suatu produk yang harganya itu hanya 100 rupiah dan itu bukan harga asli, tetapi hanya sekedar info atau basa-basi, sehingga itu sangat menyusahkan pembeli ketika mencari barang
dari urutan termurah. Yang kedua ada biasanya dalam pencarian produk, penjual yang tidak aktif pun diikut sertakan. Jadi toko yang sudah tidak aktif itu produknya masih ada di pencarian, seperti itu. Yang ketiga yaitu verifikasi pembayaran untuk transfer manual, termasuk lama apalagi saat maintenance. Yang keempat yaitu petunjuk cara pembelian yang terlalu simpel, cenderung kurang jelas, terutama untuk pembeli yang pemula. Yang kelima yaitu customer service yang susah ditelepon ketika terjadi kendala, atau misal lambat membalas pesan pribadi. Selanjutnya yaitu untuk toko yang reputasi dan statistik transaksi di bawah 90%, pembeli jadi susah, agak tidak begitu percaya untuk membeli barang tersebut. Selanjutnya yaitu tidak tersedia pengaturan alamat default untuk pembeli. Yang terakhir yaitu ukuran gambar produk. Ukuran gambar produk baik di aplikasi maupun di website itu tidak bisa diperbesar. Jadi kita tidak bisa melihat secara detail produk tersebut. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan dari review tentang salah satu ruang lingkup e-commerce kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.